dimanapun kita berada. Walau mungkin suasana atau kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Sistem pengetahuan bisa kita dapatkan dari mana saja dan dapat meningkatkan pengetahuan kita dari metode apa saja. Kami membuat suatu video di mana video yang berjudulkan mengoperasikan PHB AC. Di dalam video ini kami menjelaskan prosedur-prosedur dalam melakukan pengoperasian PHB AC. Yang terutama yang menjadi fokus kami adalah bagaimana kita untuk menggunakan yang namanya K3 sebagai suatu alat pekerjaan untuk meminimkan risiko-risiko dalam melakukan pekerjaan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan di SMK. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bapak berharap kamu tetap dalam keadaan sehat, walaupun mungkin pembelajaran kita tidak seperti biasa karena kondisi kita yang sekarang ini dalam masa-masa pandemi. Tapi bukan berarti kita tidak semangat, ya. Kita tetap semangat untuk memberikan dan mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai pengoperasian PHB yang berkenaan dengan AC. Ya, dalam hal mengoperasikan PHB dalam AC ada beberapa hal yang harus kamu pahami dulu, baru kamu bisa melakukan pekerjaan. Yang pertama, ya, kamu harus melaksanakan yang namanya prosedur K3 karena itu hal yang utama dan terutama, di mana kamu harus menggunakan helm, kacamata, sarung tangan, baju praktek, dan sepatu safety. Dengan kita menggunakan hal yang itu, kita bisa meminimkan kecelakaan dalam melakukan pekerjaan. Ya, yang kedua, kamu harus mengetahui alat dan bahan yang akan kamu gunakan, sehingga pekerjaan yang kamu lakukan tidak menghasilkan yang namanya kecelakaan. Ya, yang ketiga, merencanakan dan menyiapkan pengoperasian PHB. Jadi tidak hanya asal digelar dioperasikan, tapi kamu harus tahu dulu apa yang akan kamu kerjakan, apa yang akan kamu operasikan, sehingga dalam menjalankan pengoperasian tidak berjalan. Ya, yang keempat, baru kamu melakukan operasi. Ya, jadi setelah kamu memahami prosedurnya, sudah tahu apa cara kerjanya, baru kamu mengoperasikan. Yang kelima, kita mencari, mungkin saja ada pengoperasian yang tidak sesuai dengan prosedur yang kita tentukan. Ya, maka kita analisis, kita cek di mana permasalahan, baru kita melaksanakan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, baru kita operasikan kembali apakah sudah sesuai dengan prosedur yang kita gunakan. Ya, jadi hal-hal yang tadi yang Bapak ucapkan dapat kamu pahami dan dapat kamu laksanakan dalam pengoperasian PHB AC. Ya, Bapak harap kamu mengerti, dan yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, hal utama dan terutama adalah penggunaan prosedur ketiga. Jadi sebelum kita melaksanakan pengoperasian PHB AC, silakan gunakan dulu APD, ya, APD masing-masing, supaya dalam pelaksanaan pekerjaan itu tidak menghasilkan kecelakaan. Silakan.
penanda masing-masing fasa. Fasa R, fasa S, dan fasa T. Di dalamnya terdapat 1 buah MCCB, 1 buah MCB 3 fasa, dan 3 buah MCB 1 fasa. MCB pertama sebagai sumber untuk kelompok 1, MCB kedua sebagai sumber untuk kelompok kedua, dan MCB ketiga sebagai sumber untuk kelompok ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan tiap-tiap kelompoknya. Pada kelompok 1 terdapat 2 bola lampu dan 1 stop kontak. Pada kelompok 2 terdapat 2 stop kontak dan 2 bola lampu. Pada kelompok ketiga terdapat 3 stop kontak dan 1 buah bola lampu. Dan kami akan mengoperasikan PHB AC. Baiklah, saya akan menghubungkan AC ke kelompok 2. Pertama, kita cek masing-masing input fasanya. Semua fasa ada, dan kita naikkan MCCB-nya, kita cek di output-nya. Semua fasanya juga ada, dan kita naikkan MCB 3 fasanya. Kita cek di input-nya. Semua fasa ada, dan kita naikkan MCB pertama untuk kelompok 1. Fasanya ada. Baiklah, saya akan menghidupkan beban pada kelompok 1. Selanjutnya kita cek input fasa kelompok 2. Fasanya juga sudah masuk. Baiklah, saya akan menghidupkan beban pada kelompok 2. Dan saya akan menambahkan beban pada kelompok 2, yaitu AC. Dan selanjutnya saya akan mengecek fasa pada MCB ketiga. Dan fasanya juga telah masuk. Selanjutnya saya akan menghidupkan beban pada kelompok 3. PHB AC dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak industri sangat mengapresiasi terhadap video pembelajaran yang telah kita saksikan oleh tim pengajar dan siswa SMK, di mana kami dari dunia industri sangat bangga dan mendukung segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi siswa SMK. Kiranya video ini kami harapkan dapat menjadi referensi bagi media belajar untuk seluruh siswa SMK se-Indonesia. Tetap patuhi protokol kesehatan, teruslah berkreasi dan gapai prestasi. SMK bisa, SMK hebat.
Terima kasih kami ucapkan ke pihak Budi yang sudah mengapresiasi video pembelajaran yang telah kami buat. Segala masukan-masukan membuat saya motivasi bagi kami untuk membuat suatu video yang lebih bermanfaat lagi. Di video ini kami mengangkatkan mengenai mengoperasikan PHB air conditioning atau sering dikatakan AC. Mungkin kita ketahui di zaman sekarang ini AC mungkin suatu hal yang penting bagi kita semua. Tapi selain dari AC, kita harus juga tahu bagaimana cara mengoperasikan PHB untuk menjadi sumber pada AC tersebut, sehingga AC dapat bekerja dengan baik dan instalasi pada PHB juga dapat berjalan dengan baik. Dan akhir kata kami sampaikan, nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Brastagi. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. SMK bisa, SMK hebat.